Barat. Bertemu lagi dengan kita di channel Balad Sufi dengan bintang tamu host kita. Jadi saya host Balad Sufi, temani dengan Balad Warteg, Astamirin. Juga narasumber utama kita, saya Sholahuddin Al-Bani Al-Hafid. Sehat ya? Alhamdulillah. Jadi beberapa tayangan kita tentang podcast ini, alhamdulillah ada respon sambutan dari masyarakat. Oh iya. Ringan, sederhana, jadi tuntutan zaman ya. Kita dakwah lewat media sosial tanpa meninggalkan cara-cara dakwah yang konvensional. Melihat kondisi sekarang di taruhlah sebut kita penghujung abad abad milenial dengan berbagai kejadian-kejadian yang ya terus-terusan ini menimpa kita, wafatnya para alim ulama, musibah dan sebagainya. Ini di satu sisi kehidupan masyarakat, kita tidak menyebut salah satu kan, tapi kita ambil umumnya lebih tergiur dengan pola-pola hedon lah. Sehingga kita memunculkan satu tema podcast ini, pentingnya bertarekat. Yang pertama kita tanyakan ini tentang arti tarekat itu sendiri. Jadi tarik adalah bentuk muzakkar, tarekat bentuk muannasnya, artinya adalah jalan menuju Allah Ta'ala. Karena tidak mudah pastinya kan. Menuju Allah itu banyak berkali-kunya yang sangat panjang, perlu para ahli, para aulia di masa kita yang bisa menunjukkannya kepada kita. Karenanya diatur di dalamnya tentang adab-adab, juga amalannya, mulai dari malam, siang, ketemu malam lagi, setiap hari dilatih sampai terbiasa dan menjadi mudah, insya Allah. Kalau itu pengertian dasar enggak torikohnya, berarti kita ambil kesimpulan bahwa torikoh itu satu jalan untuk mendekatkan kepada Tuhan. Ya sesuai dengan kondisi masyarakat. Ketika masyarakat ini mulai melepaskan nilai-nilai spiritualnya, nilai-nilai ruhaninya, sehingga ya saya sendiri saya merasakan bahwa ibadah itu kerasa kering. Sehingga dimunculkan kan, wah pentingnya itu bertoriko atau urgensi toriko ini supaya menjadi solusi mengisi kekeringan yang ada dalam tubuh kita. Yang kedua, ini pertanyaannya, kajiannya sebatas apa itu? Umumnya. Jadi kalau ilmunya adalah tasawuf ya. Oh, berbeda berarti? Tidak, ilmunya tasawuf, prakteknya adalah toriko. Nah, individunya itu berlevel, mulai dari darwish, itu udah mulai mapan lah ya, darwish kan, jadi udah mulai ada peningkatan. Lalu mutasawwif, lalu sufi itu udah paling ahli kan. Aulia itu udah kuasa Allah ya. Jadi bisa lagi ditargetkan kalau untuk aulia pakai Allah. Jadi tasawuf itu ada ulama yang mengartikan tasawuf ya. Tadi itu adalah tobat. Soalnya adalah sofi, artinya apa? Bersih-bersih ya. Bersih badan, bersih hati, bersih pikiran. Karena itu dari hasil dari tobat, ya. Jadi sering kita berwudu, sering mandi, jadi yang membuat bersih tubuh kita, juga pikiran kita, hati kita. Lalu walunya yang pertama adalah waro. Setelah kita sofi, kalau ini lebih hati-hati lagi dengan perbuatan, dengan ibadah, dengan niat, waro. Lalu walayah,
kewalian. Baru F-nya fana. Nah, tidak ada ulama yang artikan seperti itu. Itulah ilmuannya. Nah, prakteknya namanya tarekat, kan, yang mutabaroh. Ada sebanyak 43 tarekat yang mutabaroh yang besar, yang terkenal, seperti Nasyabandiyah, Qadariyah, Tijaniyah, Rifaiyah, Chistiyah, apa lagi, Idrisiyah dan sebagainya. Sebenarnya banyak itu tarekat, lebih dari 300 sebenarnya. Cuman yang besar yang berkembang di dunia sebanyak 43 tarekat, gitu kan. Nah itu. Tiga perkara ya, Ustaz. Jadi saya berusaha seperti ini. Ketika seorang bicara tentang kesolehan, ada kesolehan ritual. Dalam pengertian kita menjalankan praktek-praktek ritual, ritus keagamaan. Yang kedua kita bicara tentang kesolehan sosial. Kita interaksi dengan ya sama masyarakat. Yang terakhir ini kesolehan spiritual. Ya. Udah ke rohaniah. Iya, itu maksudnya gitu. Apakah thariqah ini untuk menyempurnakan thariqah ini? Kalau misalkan dalam kajian, ya mungkin dalam pendidikannya gitu, seperti itu, mengarahkan seperti itu. Ada 3 level dari Islam kan. Pertama rukun Islam, rukun iman, dari ihsan kan. Jadi ada namanya itu syariah dan tarekat. Syariah itu adalah zohirnya, kayak sholat, kemudian zakat, puasa, naik haji kalau mampu. Menjulisi dengan semua iman pada Allah, pada hari kiamat, pada malaikat, pada Rasul, pada dan sebagainya. Itu hanya zahirnya saja. Orang itu sangat dianjurkan untuk mengisi dalamnya, ruhnya. Itulah thariqah tasawuf kan, al-ihsan. Al-ihsan anta budallah ka'annaka tarah. Wa illam takun tarah innahu yarah. Jadi al-ihsan adalah anta budallah, kamu menyembah Allah ka'annaka, seolah-olah kamu tarahu, melihatnya langsung. Khusyunya orang ikhlas sehingga seolah dia melihat Allah. Fa illam takun tarah, jika kamu tidak bisa melihatnya, fa innahu, maka sesungguhnya Allah yaraka, dia melihatmu. Gitu kan. Setelah orang sudah punya ini kualitas, sudah akan menjaga segala perbuatannya, ucapannya, indranya, karena dia merasa Allah selalu melihatnya. Gitu kan. Nah, jadi memang sebenarnya orang sholat ya, yang penting rakaatnya tidak salah, dan juga bacanya nggak salah, udah khusyuk, diterima. Itulah syariah kulitnya kan. Nah, ini tarekat yang tasawuf kan, jadi lebih membuat orang jadi khusyuk, jadi ikhlas, sehingga berkualitas di situ. Ya itu poinnya, ketika tadi seseorang melaksanakan ibadah, pengertian khusyuk, saat diterima. Nah, proses menuju khusyuk kan tidak semua orang. Jadi pentingnya berthariqah kan artinya kita melatih diri, melatih kekhusyukan. Sehingga begitu pentingnya khususnya di zaman sekarang thariqah ini. Ini kan bukan hal yang baru kalau lihat perjalanan thariqah. Tapi di akhir ini tahun-tahun sekarang ini menjadi soal ini barang baru. Sehingga soal berpendapat ini luar dari Islam. Kita tidak bicara pro dan kontranya, tapi ini fakta. Karena propaganda dari grup lain. Saya nggak sebut siapa grupnya. Sebenarnya sih ini amalan Rasul, sudah ada amal ini. Hanya tidak ada namanya, ya kan? Sudah ada semua juga. Apa sumbernya dari Rasulullah? Semua hadis, sunnah, itu nggak sembarangan. Hanya belum dinamakan thariqah atau tasawuf. Ini muncul istilah karena banyaknya grup lain dalam Islam memberi nama. Ya seperti mungkin Mu'tazilah, Khawarij, Murji'ah, dan sebagainya lah, banyak kan, sehingga
Lu juga dinamai dong, ya kan? Dengan istilah tarikot gitu kan. Oke, Syekh. Tadi kan pro kontra tentang pemahaman kan. Tadi ada pemahaman yang disebut kita beralih ke kondisi kita sekarang kan, khususnya di masyarakat perkotaan. Di satu sisi ada ya bukan gerakan ya, yang mengamalkan agama secara praktis simpel ya, sholat, kerjaan tercukup. Di satu sisi ada orang-orang yang ada bukan mencari inspirasi, bukan intuisi, ada perasaan yang kurang, merasa kurang dalam hati. Ya termasuk ini seseorang aktivis buruh gitu kan, ruang lingkupnya, aktivitasnya pasti pada. Apa yang dirasakan ketika ada suasana yang hilang tidak dalam hati? Ya ada. Ketika kita sering bergelut dengan dunia ini, pada satu titik tertentu ada rasa yang hilang atau ada rasa hampa dalam sesuatu yang hilang dan hampa itu kita butuh masukan dari atau mencari-cari apa itu yang hilang rasanya. Ini konteksnya rasa kan? Itu gimana sih? Jadi ini sebenarnya tidak wajib bertarikat. Wajibkan apa? Sholat fardu lima waktu. Yeah. Zakat kalau sudah mencapai nisab, haul dan wukuf, puasa Ramadan, haji kalau mampu. Sahabat Nabi juga bertanya kepada Rasulullah. Ya Rasul, aku sudah sholat lima waktu, sudah bayar zakat, sudah puasa, sudah haji. Lalu dia bertanya, adkhulul jannah? Apakah adkhulu? Aku akan masuk surga? Menjawab, nah. Iya. Jadi kalau ini surga, cukup dengan kita hanya aja mengamalkan syariah. Ada orang-orang kan, setelah dia mengamalkan semua amalan syariah, merasa kekurangan. Terus ada puas dengan itu amalan. Ingin lebih, ingin zikir lebih, ingin sholat lebih, ya kan? Ingin bisa ibadah lebih. Nah, itu ke tarikatlah jalan. Nah, dulu balik. Jadi kalau ini surga, enggak perlu bertarikat. So nyampe kalau orang yang soleh ya, waktu lah, puasa, haji, tidak berbuat dosa maksiat, ingin ke Allah, nah, beda kan? Sampai pada Allah, nah, ambillah tarikat yang mutabal. Iya, ya proses untuk mendekatkan diri kepada Tuhan gitu ya. Oke, yang tadi kita menyoroti fenomena apakah sekarang kan misalnya, gitu kan? Ada timbul kebencian, saling mencaci, itu kan tidak diajarkan dalam agama. Yang saya dengar, salah satu ini ajaran dari Islam itu kan menunjukkan melihat fenomena sekarang itu bagaimana? Itu kan, memang kalau orang tidak bertarikat, seperti Imam Malik menjadi mazhab Maliki. Sayyidul Fuqaha fil Hijaz di masanya, Sayyidul Raja ahli fikih di masanya. Jadi man tafaqqah wala yatasawwaf faqad taqassam. Orang yang hanya aja belajar ilmu fikih, belajar ya kayak tafsir, hadis, fikih, wala yatasawwaf, dia tidak belajar ilmu tasawuf dan bertarikat, faqad taqassam. Jadi maka untuk orang itu sangat mudah jatuh ke orang fasik. Dia tahu sesuatu kebenaran, tidak mau mengerjakannya. Terus sebaliknya, dia tahu salah, tapi dia kerjakan, gitu kan? Apa kata Al-Quran? Innal munafiqina humul fasikun, gitu kan? Orang yang munafik adalah orang yang fasik, gitu kan? Lalu kata beliau apa lagi? Wa may yatasawwaf wa lam yatafaqqah qad zandat. Orang yang hanya aja belajar ilmu tasawuf, tarikat, karena tidak belajar ilmu fikih, ilmu syariah,
maka orang begitu bisa jatuh kepada orang zindik, zanda, artinya dia sudah kafir tanpa disadari. Nah, salah niat, salah ilmu, salah amal, karena nggak ada syariahnya. Lalu beliau lagi berkata, wa may yatafaqqah wa yatasawwaf faqad tahaqqaq. Orang yang belajar ilmu syariat, fikih, Quran, hadis dan sebagainya dan bertarikat, bertasawuf, orang itu menjadi orang ahli hakikat. Kan artinya kan dua-duanya kan? Nah itulah. Makanya aja syariah kering lah kan? Orang bisa mudah marah, mudah mencelah, mudah walah. Dia sholat, dia tapi ya beda lah akhlak ya, karena tidak dilatih dalam tarikat. Jadi Toriko itu intinya pendidikan kan? Oh iya, adab. Al-Islam huwa adab. Al-adabu faqul ilmi. Al-ilmu nurun. Jadi Islam adalah adab kan? Ya ada pada orang tua, pada tetangga, pada kawan, pada semua orang ada adabnya kan, pada guru juga kan, pada kawan, pada murid. Tapi dan adab itu lebih utama dari ilmu. Ilmu adalah cahaya. Nah, itulah. Adab harus ke larinya tasawuf dan tarikat. Yang tanyakan Mas? Saya sering ngobrol dengan yang syariat, ilmu syariatnya itu sudah tinggi lah, dia lebih tahu dari saya. Tapi ketika ngobrol mereka tasawuf itu ada kayak asing lagi. Seolah barang baru. Seolah barang baru, padahal kan ini udah dari zaman Rasulullah. Apakah orang yang seperti itu bisa dikategorikan tasawuf ketika mereka sudah bersyariat secara full? Iya. Kalau bisa dikategorikan seperti itu. Banyak orang merasa sudah bertasawuf kan, jadi membaca buku, mengikuti acara network, ada forum seminar, itu bagi saya tidak aman karena tidak ada mursyid. Jadi itulah perlu kita mohon bimbingan dari Allah, agar Allah memberikan kita guru yang asli, yang sejati. Dan ulama ada mursyid beda. Ulama orang yang ahli ilmu. Nah dia kan memang belajar tahunan agama kan, ahli nahwu, ahli bahasa Arab, ahli fikih, mursyid sesuatu yang lain. Jadi yang lebih kuat rohaninya, spiritualnya, dia juga pastinya menguasai ilmu agama pastinya kan. Begitu. Oke, tadi tentang yang menarik tadi tentang pembimbing. Ya, jadi kalau tidak bisa ya kita, misalkan kita dapat inspirasi, langsung kita mengkain diri kita bertarekat, atau buat tarekat sendiri misalnya kayak ini yang sendiri. Secara keilmuan itu tolak. Ada yang cuma satunya, dia soleh, dia ikhlas, insya Allah bersyukur. Tapi kalau secara nasab silsilah dia tidak sama. Jadi ada rambu-rambu kan, tidak bisa misalkan kita memahami perkara ini langsung kita mengklaim bahwa kita pendidikan harus itu. Tidak semudah itu. Dan tetap ada rule-nya kan? Iya. Oke, tadi pengertian tentang pembimbing gitu. Jadi dalam berbuah itu jadi emang mungkin dalam tanda kutip satu kewajiban ada pembimbing. Iya, kalau tarekat harus punya mursyid. Apakah semua toriko seperti yang digambarkan dalam Tamirin? Silakan, ada seorang masuk toriko, wawancara dulu tentang hafalannya, tentang nahwu sorotnya, ilmu balaghahnya. Ada syarat tertentu. Ya kan perlunya apa namanya? Atau bentuk latihan. Iya, ikhtiar, hati-hati ya. Kami kan hal yang juga sepele ya. Soal akhirat kan. Salah guru, salah juga. Untuk kondisi murid, guru salah apakah bisa masuk surga? Oke, hati-hati.
Jurus salah, semua salah. Iya. Nah, dia memberikan mandat, ajaran, doktrin yang diikuti oleh muridnya. Jadi ya perlunya apa ya? Sangat mengajak sama Allah, supaya Allah mendukung kepada kita siapa guru mursyid kita. Iya. Nah, sesuai dengan tema kan ini pentingnya bertoriko. Kalau bicara penting, berarti ini untuk semua manusia kan. Untuk kategori pembimbing pasti ada kriteria. Ini bicara tentang murid dan kualitas penduduk 200 juta. Apakah beda-beda kan pemahaman? Backgroundnya semuanya. Kalau misalkan di aturan ketat seperti ini harus paham dulu sampai itu baru bisa masuk. Itu idealnya sih. Dulu begitu, harus dulu selesai syariahnya, baru bertarikat. Nah, akhir zaman para aulia, para masyayikh dalam tarikat mereka merubah kebijakannya. Semua orang boleh bertarikat. Mau dia pejabat, bisnismen, artis, selebritis, ustadz, kiai boleh bertarikat. Untuk keringanan. Ya selama mursyidnya adalah mursyidnya. Ini buat hal yang baru kan buat saya tentang mursyid tadi. Perkiraan mas kita itu kita mengambil sistem demokrasi. Apa ada belum terkait dengan demokrasi? Dipilih misalkan. Kemudian suara ada 3 calon misalkan dipilih. Ini mekanisme seperti apa? Yang aslinya. Jadi mursyid yang akan wafat dia akan wafat namanya irsyad atau tujuh dari Rasulullah SAW, kan? Itu yang idealnya. Dan minimal mursyidnya nunjukkan kamu yang akan teruskan saya. Tulisan juga cukup sih. Ada sanksi kan? Ada sanksi. Tapi dengan apa? Nah, sebagai dia saksi kan, sebagai bukti yang lainnya gitu. Bisa punya. Bisa ambil kita apa? Jadi tidak berbeda dalam hak dunia politik kan? Beda jauh. Gak bisa melobi mursyid, gak bisa melobi merayu, gak bisa. Atau mungkin kolektif paling dia ada 5 digilir misalkan gitu. Minggu ini saya musik, minggu besok ya yang lain musik gitu. Tapi unik kan di sini kan. Kalau memang dia guru kiai bikinnya itu lebih simpel ya. Yang paling pandai, yang paling atas bisa langsung naik kan. Terus itu harus ada ini juga dari Rasulullah SAW. Itu ya yang kondisi sekarang mas dikesankan eksklusif tertutup. Jadi banyak yang mencari ini masyarakat dusun masyarakat perkotaan. Mereka menginginkan kenangan. Tapi dalam sisi lain ini dikesankan dalam eksklusif tertutup. Tidak ada jembatan. Iya itu satu masalah ya. Jadi ada orang yang ingin masuk sedang ya. Syariatnya kayak gitu. Terus dia juga penampilan kayak gitu. Coba bersama. Ini sih berarti ini sunnah kan. Jadi orang nggak perlu begini sih, nggak perlu ya kan, bisa dengan pakaian biasa lah kan, bisa pakaian kantor, pakaian apapun asal aurat kan cukup sih. Ini mah ya sunnah kan, jubah sunnah, memang sunnah juga. Dan juga ya selain juga mungkin begitu, ini juga dari cara orang itu sekarang udah berubah. Cara orang ada pahamnya, ya paham apa? Radikalisme, paham buruk lain, jadi kesannya eksklusif, kesannya. Ya kan ribet kalau misalkan ini jadi standarisasi, misalkan ini misalkan mau masuk ke pabrik pakai uang, ribet. Kayak di pabrik ke bioskop, bubar ke bioskop. Jadi bukan syarat kan, bukan include masuk mereka seperti ini. Tidak. Ini bagian dari sunnah. Karena kan saya sih Afwan memang dapat bisa dari guru saya ya, sama dapat ijazah, jumlah juga. Jadi ya udah suatu apa ya, beban moral dan juga menjawab ya, terus begini. Gitu. Maka guru saya bilang kalau kamu keluar negeri, kayak apa tuh ada imigrasi itu, dari kan tidak perlu, sampai sih. Jadi kamu
Kalau di dalam tas kamu biasa aja, setelah lewat bilas di airport tapi lagi. Hanya saya saja begitu, nggak semua murid ya, hanya saya saja begitu. Baru gitu. Mas, kayak banyak kan Mas? Iya, ini ya melihat fenomena sekarang. Ya, sekarang kan dunia digital yang udah menjadi apa ya? Oleh fenomena YouTube. Banyak kan yang dari kalangan kita masyarakat itu enggan ikut atau pengajian, dan mereka itu menyempatkan waktu untuk melihat di YouTube misalnya. Tapi kan yang menjadi masalahnya ketika mereka melihat mencari agama Islam dalam YouTube kan banyak versi yang Tidak ada filter. tidak ada filter. Nah, jadi ketika itu semua sudah diambil mentah-mentah, nah itu kan jadi mempunyai pemahaman apa ya, bisa dibilang ya semua pemahaman masuk ke dia sehingga mempunyai pemahaman apa ya, pemahaman yang baru. Nah itu disebut apa ya, jadi semua diambil, semua dipahami, dipraktekkan semua. Padahal kan yang mengupload di YouTube itu kan kita nggak tahu itu dari mana. Sehingga sekarang yang basic Islamnya kurang itu kan ada ya juga yang timbul malah menjadi nudon, malah ada yang sampai sampai pindah itu. Akhirnya jadi obral fatwa. Ya, Orang sufi sendiri itu bagaimana mensikapi Sekarang kan dikesanakan seorang sufi itu ya jauh dari ya, kita tahu sendiri kan. ya seperti yang mengalir sih ya, ketika tulisan berubah zaman, tulisan berubah keadaan, sudah begini keadaannya berapalkan. Lakukan yang bisa dilakukan, dakwah pada orang yang menerima dakwah kita, yang juga tidak mau berdebat sama yang beda paham. Untuk fasilitas dakwah sendiri, Maksudnya? soalnya cara pandang manusia. Kalau bicara sufi di atas gunung, jauh dari hingar-bingar, apalagi teknologi kayak seperti itu rata-rata. Itu kan hanya saja satu versi dari sufi. Dan mau begitu sih, ya normal aja. Kayak bekerja di kantor, di pabrik, bisa, ya udah normal. Hanya hatinya sufi, gitu kan. Maksud media dakwahnya bebas. Oh iya. Tapi jangan juga dibilang kayak harus di gunung, di kampung, nggak mau tahu dunia, tidak juga. Jadi apa ya? Ya aja seperti orang normal. Hanya kita punya jiwa, punya pikiran itu sudah ingin kayak orang sufi. Ingin. Jadi hal itu jadi bukan harapan kan. Kita mensikapi keadaan seperti ini. Ya kan banyak versi, bukan versi kan. Tapi seolah ini saya mencuri by setting. Kalau tadi misalkan kita bicara tentang tontonan, tidak semua tontonan jadi tuntunan kan. Tidak ada filter ya. Iya. Akhirnya kan ini sebuah kotak Pandora yang satu waktu itu ya tergantung siapa yang bukanya. Iya. Sehingga jadi kisruh antara pemahaman dan sebagainya. Yang lebih kacau lagi kan yang spesifik selamanya. Iya. Nah, jadi pernah melihat ada yang menyebut sampai aliran sesat. Ya seperti itu kan itu. Itu udah biasa. Itu kan ada orang yang masih dalam mengkafirkan dan juga karena ya itu terbawa oleh yang lainnya. Jadi apa ikut-ikutan gitu kan. Orang lebih berilmu, lebih bijak kan. Jika perbedaan mazhab, bahkan juga agama kan udah mengatakan sesuatu kata kan.
apa sampai menghina, mencaci, mengkafirkan. Ya mana sunahnya sih, ya? Kayak orang marah-marah ya pakai sorban, pakai jilbab gitu kan. Ya itu juga saya sih aneh ya, begitu ya. Termasuk channel ini mungkin berarti diharapkan jadi solusi mungkin menampilkan Sufi dalam sisi berbeda mungkin seperti itu kan. Ya, itu kita harapkan. Oke, kembali ke tentang pentingnya ini bertoriko, urgensi ini bertoriko ini. Jadi pada prinsipnya ini bisa untuk semua manusia. So, nah, inti daripada ajaran tadi lebih ke pendidikan. Yang utamakan kan ada. Otomatis kan kalau misalnya ada berarti kan ada murid, ada guru. Kemudian ada sendiri itu apa? Apa adab itu sifat atau apa? Iya, tata krama ya. Jadi ya ini akhlak dong. Kita nolong orang, ngasih uang sama orang, tapi lempar nggak mungkin kan? Iya. Jadi selain juga tata krama juga akhlaknya yang membungkus itu, iya, kan? Dengan cara yang santun, yang senyuman gitu kan. Jadi ada itu tata krama yang disertai dengan akhlakul karimah. Jadi ketika seorang masuk ke dalam dunia toriko wajib itu udah agama mati. Sufi itulah cirinya. Orang yang berakhlak ya sufi itu kan. Jadi kata Syekh Al-Jilani, siapa? Syekh Al-Jilani. Sufi adalah ahli tasawuf, orang yang mempunyai hati nurani yang suci dari segala hal selain Allah. Kata namanya takhliyat tuh. Selain itu dia juga takhliyat tuh. Dia juga berjuang untuk mengisi hati nurani itu dengan zikrullah, dengan salawat, gitu kan. Jadi itu sudah harga mati kalau dalam tasawuf tarekat kan. Ya, adab itu. Ada termasuk hubungan murid dengan guru. Ya itu udah harus betul bisa lagi ditokar ya begitu. Kebalikannya, sul adab itu pengertiannya? Ya itu ya udah mulai mulai tidak patuh ya. Yeah. Mulai mulai berani melawan gitu kan. Dan juga keluar itu yang paling apakah dalam dunia toriko itu ada guru dan murid? Kalau dalam dunia lain kan kita bisa sekarang paling kita bebas aja dan menjadi seperti itu kan. Kita tidak begitu. Kita harus tidak ada perdebatan antara murid dan guru. Tidak bisa sama atau taatan dengar patuh. Kayaknya sebelum mampu mursyid pikirkan lah. Setelah kita ngambil dia mursyid berbaiat harus patuh habis sama beliau. Bayangkan kalau bukan ya guru itu bukan yang asli lah ya. Ya dia soleh, dia ulama, tapi belum ke kursi gitu loh, makomnya gitu kan. Itu nggak bisa kan? Kalau dia memang guru aja pesantren, ya silakan lah, guru pesantren bisa ajar, kan? Bisa. Mursyid nanti dulu. Wali saja udah wali makomnya belum mursyid kan? Kullu mursyidin waliyun. Semua mursyid pasti wali. Walaisa kullu waliin mursyidan. Semua wali itu mursyid. Dia wali sampai makomnya ke wilayah. Mursyid belum tentu. Nah sekarang masalahnya udah aku mursyid belum wali, bayangkan. Apa itu gak fatal? Tahu nggak? Bisa seperti itu. Nah, jadi tidak sembarangan ke mursyid itu. Seorang mursyid otomatis dia wali dulu Pasti harus. Tapi seorang wali belum tentu mursyid. Sekarang salahnya orang aku mursyid belum wali. Itu jangan kayak ini wali bukan itu gimana? Kita minimal wali murid. Wali nikah. Minimal wali nikah. Cuma wali anak. Oke, jadi itu jadi sudah kontrak kan gitu masuk dalam dunia toriko ada murid dan guru dikunci itu. Sudah harga mati. Ketika ada mulai membangkang, mulai berbalik ke belakang itu sudah ada. Sama guru-gurunya. Kata Nabi ya, hadis ruwiya anin Nabi SAW. Qol diriwayatkan dari Nabi SAW bersabda,
Istakhofa, orang yang apa? Yang merendahkan, yang menjelekkan, yang mengkritik ustazahu. Jadi orang yang mengkritik gurunya, yang menjelekkan gurunya, ya kan? Maka kata Nabi apa? Allah akan membuatnya dari ayat-ayatnya sangat fakir. Istakhofa ustazi ibtalahullahu, Allah akan mengujinya di salah satu asya yang 3 hal. Wakala di sana, kalau apa jadi terus ngomong. Lalu nasiya mahafizot, lupa yang dia pelajari dari gurunya. Waftaqarra akhiruhu, menjadi miskin akhirnya karena suadat guru. Memberikan penyataan. Jadi untuk para saudara sekalian, untuk Anda yang sudah bertoriko, 3 pesan ini gitu yang harus Anda perhatikan ketika masuk dengan toriko. Tidak ada kata tetapi, Ya. tidak ada kata tawar menawar. So, itu kan pilihan kita. Artinya adab jadi nomor 1. Ketika Anda mulai bergeser sul adab, termasuk mungkin kita dalam hati. Iya, nggak boleh. Iya betul. Hati-hati nggak boleh negatif. Apa diucapkan segitunya. Itu luar biasa dari kandang beliau toriko. Jadi jika ya harus sabar habis, makanya sebelum berbayar harus yakin dulu siapa guru kita, ya kan? Sudah kita bayar terkunci lah sama beliau sampai wafat loh. Kecuali kalau mursyid kita itu menyuruh kita pindah, itu kita bisa keluar. Jadi tidak semudah itu kita masuk nyantai. Jadi semudah itu kan ketika masuk dalam beliau toriko, samina wakona. Apakah semua toriko seperti ini pendidikan? Harusnya. Tentang adab Seharusnya. misalkan toriko-toriko yang dulu nih, kalau pendirinya ini dari harga mati. Sekarang udah bergeser. Dulu mah wah, sangat santun, sangat patuh habis. Ada istilah seperti ini, Syekh. Kita hormat, bagian adab kita ke orang tua, karena orang tua yang jadi jembatan kita ke dunia. Guru yang mengatakan kita ke akhirat. Pendapatnya itu gimana? Ya betul. Iya, itu tentunya kita perlu hormati lah. Maka kita yang seperti kita ada di dunia, sehingga ketemu guru kita kan. Iya, dan guru kita ini juga sebagai sebab kita bisa sampai ke akhirat dengan selamat. Keduanya kita harus juga muliakan, hormati, agungkan pasti. Terus ada, saya pernah mendengar seperti ini, redaksinya, kesimpulannya, Allah tidak akan memaafkan satu murid ketika gurunya. Pernah mendengar redaksinya seperti itu kira-kira lah. Iya, ini bagian dari adab ya, bagian dari takrama pada guru, mursyid. Jadi harus itulah, jangan main-main ya. Setelah kita berbaik itu juga kita punya beban moral yang tinggi kan. Jadi tidak ada perebutan kekuasaan kamu mursyid loh jatuh kamu jadi supaya naik. Jangan juga lah mimpi jadi mursyid. Itu sudah ada juga garisnya. Oh iya. Iya. Oh jadi ini hal yang baru buat saya, hal yang baru. Ya kita ditip korban medsos tanpa filter kan. Jadi kita soal torikot itu ya organisasi biasa lah. Kan kita tidak tahu lebih dalamnya tentang adat, tentang sulam. Jadi minat masuk torikot kalau sudah keterangan seperti ini. Di satu sisi kita butuh, di satu sisi kita kan tahu karakter diri kita sendiri kan. Ya, karena bagi saya sih seorang pemimpin itu sangat perlu. Apalagi di tengah situasi yang sekarang, kalau kita tidak mempunyai pemimpin seperti Prabowo yang nakoda atau Bang Amin dalam, tapi ketika kita mempunyai pemimpin yang kita yakini, insya Allah akan membawa kita ke. Ya itu saya melihat lah kayak apa beliau punya ilmuwan dan juga ketakwaan, koromah apa lagi ya, dan juga bagaimana pengaruhnya pada manusia itu kan. Terus kita mempelajari siapa yang menjadi mursyid kita gitu.
Jadi saya pribadi juga perlu proses, saya nggak langsung aja mudah untuk berupaya gitu kan. Juga melihat tentang kayak seperti apa pengaruhnya pada dunia, apa hasil kerjanya dan juga apa karmanya. Kita yakin ya menghadap dan minta dibaikkan. Jadi kan keberkahan kita kerja itu keberkahan. Kalau dengan Toriko, keberkahan dari guru, yang penting kita menjaga adab. Ya itu aja. Kita nggak perlu pintar, nggak perlu apa, nggak perlu jus. Itu aja, jaga adab, berkah. Daripada dibalik orang Al-Quran, ahli fikih, ahli nausaraf melawan, itu fatal, fatal, nggak berkah. Itu bisa dapat surat khotimah. Nah gitu. Ada istilah seperti kan munafik yang alim, latah bicara kebenaran, tapi menjadikan nafsunya jadi Tuhan. Dan pengertian ini dia berani dari belakang. Sangat banyak. Ya, jadi istilah ada munafik yang alim. Kan bisa orang berilmu, Dikira barbar. seorang berilmu, siapa apa. Jadi mungkin ya kalau kita simpulkan ada pergeseran mungkin sih untuk akhir zaman ini. Ada virus yang lebih jahat daripada corona. Oh iya, itu mah bisa diatasi dengan vaksin insya Allah ya, bisa istirahat ya, bisa kita lawan kok tanpa itu dari vaksin juga. Yang itu kan khas ke hati sampai mati itu susah untuk berubah. Ya kan orang udah mungkin apalah nggak tahu apa alasannya dia apa jadi mundur jadi hilang gitu kan, kita udah ngajak mati-matian udah ketemu juga secara baik-baik gitu kan, udah banyak nggak perubahan mau apa juga karena memang nggak mudah gitu. Kita nggak tahu apa pikirannya, nggak tahu apa mindsetnya, nggak tahu apa juga hatinya, nggak tahu, kita nggak ngerti. Kalau kita misalkan mas kayak gini mas, di dunia pendidikan sekolah biasa, tetap kita kan ada etika kan ke guru. Jadi kan slogan seperti ini. Kita berpikir jangan apa yang kau minta dari guru. Guru pasti tanpa diminta pasti memberikan ilmu sebagainya. Tapi apa yang kau berikan? Ya, ini kan yang tidak ada. Jadi ada istilah penyakit lebih parah dari corona itu ada yang jadi faktor utamanya itu perutnisasi atau bahasa Sunda nama kadutisasi si perut. Terus ada paham yang lebih bahaya dari khawarij ya. Hiji angkuhisme, yang kedua kawalatisme. Saya istilahnya kawalah atau kawalat guru sulada. Ya, itu penyakit yang berbahaya itu angkuhisme. Dirinya angkuh, dia pintar bisa menjadi seseorang kan pasti ada guru. Ketika merasa bisa, merasa mampu, dia punya jamaah, akhirnya kan timbul keangkuhan itu kan. Nah, akhirnya kan jadi ada Fir'aunisme, Namrudisme dan sebagainya. Itu yang paling susah. Jadi Toriko itu berperan penting kan, menjadikan jiwa-jiwa manusia itu tetap di bumi dan gurunya di langit. Nah, tadi bicara tentang mursyid kan, mursyid. Tadi bicara mesti bukan pemilihan kan, jadi ini ada amanah gitu kan ya. Ada amanah. Apa langsung terhubung dengan mursyid atau misalkan ada pendelegasian misalnya? Maksudnya? Ya kan, murid langsung, kalau mursyidnya jauh di Arab, orang Indonesia harus ke Arab atau gimana ya? Oh, ya sebaiknya kita kejar kemanapun dia pergi. Kalau seorang misalkan keadaan ekonominya, iya kalau mampu, kalau mampu kita sangat ahsan ya, afdol itu langsung berkunjung ke guru kita. Kalau mampu ya sudah wajib sih gitu. Ada apa namanya muraqabah kan. Jadi artinya cara untuk menghubungkan diri kita dengan guru mursyid secara spiritual. Ya. Itu ada tekniknya, kita perlu bahas di sesi ya. Ini muraqabah. Jadi itu juga cukup rumit dan panjang juga gitu. Makanya kalau guru datang ke negara kita, mursyid kita wajib kita datang. Adab kan. Oh, adab ya. Jadi kalau kita ini di Bandung, kalau guru kita, mursyid kita datang ke Jakarta, udah. Ya lihat aja dan juga ingin dekat, ingin juga nanya gitu kan. Itu udah beradab kan. Tanya dia dari jauh, pasang hati, kalau dipanggil kita datang lah gitu.
Jadi beda, nggak kayak ke guru agama biasa ya, yang kan lebih apa ya, lebih udah mendekati dan juga tidak terlalu harus beradab kayak ke mursyid gitu. Untuk tadi misalkan proses seperti kita yang berdua jauh nih misalnya jarang, tapi kita sudah berpikir tafakur, kita mau masuk ke kalau langsung usaha tidak terwakil atau gimana? Anggap cabang lah. Ada, pastinya ada lah kayak wakil bai'ah atau mungkin muqaddam di grup lain ya, muqaddam atau khalifah gitu kan, pasti ada. Ya kita bisa juga menemui mereka untuk hubung kepada mursyid utama. Proses seperti itu. Nah, kalau datang lagi mursyid kita yang utama, kita bisa lagi mengulang bai'ah kita. Gitu. Tapi kan wali bayang itu kan amanat dari mursyid. Gimana? Wali bayang itu Oh iya, pastinya juga itu juga kesembarangan kan. Dia juga gak minta kan, gak boleh minta. Tapi harus ada takdirnya, dia dapat itu amanah. Gitu. Ya misalkan kalau tadi mursyid bukan malaikat, apalagi wali bayang, apalagi murid. Iya. Kan bingung gitu. Kalau murid itu harus tahu diri ya, harus lihat dirinya kan. Apakah dia sudah sempurna, apakah dia sudah baik, kok berani gitu, apa namanya, mengkritik atau membicarakan. Ya kalau kita orangnya waras ya, kita gimana gitu. Kalau kita juga sudah baik gitu kan, ibadah kita, ya, perbuatan kita, segala macam. Ada tidak tata cara dalam Thariqah saling berbagi diri? Saling apa? Misalkan tidak langsung mengkritik di belakang atau ada yang selera kita. Ini kan gini mesti tidak sesuai selera, sesuai kultur kita. Ada cara tidak? Nah, itulah makanya hati-hati, jangan langsung main bai'ah saja. Kalau kita pasti ragu atau belum yakin ya jangan gitu. Dan jangan juga ikut-ikutan ya. Kan pengen ikut tren. Kan itu tren tadi. Kita udah proyekan gitu. Punya logo nih gitu. Seperti itu kan maksudnya. Udah niatnya udah kurang tepat ya. Ikut akan ingin dianggap apa sufi. Nah, jadi ya mungkin seperti itu. Jadi iya bukan malaikat, tapi iya kalau misalkan tadi seorang masih bukan malaikat, apalagi seorang malaikat, apalagi seorang murid, kan bingung seorang yang dalam tanda kutip posisi di bawah menilai kapasitasnya kan. Mursyid bisa dinilai oleh seorang mursyid lagi kan? Nah itu aja saling menjaga coba. Nah, mursyid saling menjaga kan? Kan coba orang yang sama-sama wali, sama-sama soleh, saling menjaga ada. Jadi coba, masa kita yang di bawahnya berani kan? Paham kan? Iya. Itu aja logikanya gitu. Kirain kayak supporter bola tuh, yang di bawah yang ramai itu. Ada. Oh ini luar biasa nih ya. Ada berarti. Jadi kalau tingkat murid fokusnya mau bagi diri, betul kan? Gimana? Fokus sebagai murid, ya. Fokusnya kita bagi diri. Makanya apa kan lagi? Mengkana yu'minu wal akhir waliyatul khairan awliyasnya. Orang yang iman pada Allah dari hari akhirat, atau dia mengucapkan hanya kata yang bagus saja atau diam. Oke, tadi pentingnya berthariqah. Artinya kalau kita penting berthariqah, ikhtiar mencari mursyid itu jadi termasuk penting. Oh iya, kalau utama. Tapi udah hidup mati kan, jadi yang sembarangan lah. Tapi pengalaman gini kan juga artinya aja mungkin ada mursyid yang asli, kan juga jadi ya. Orang nggak cocok gitu kan, saya aja kan juga dia ini jelek. Gak cocok aja gitu kan, apa dari penampilannya atau dari amalannya gitu kan, cari kebetulan apa sih. Tapi jangan sampai udah bai'ah kita belum terlalu apa ya yakin, lalu kita jadi keluar nggak bagus ya. Kalau pindah-pindah gimana? Nah gini, kalau tabarukan boleh aja kita nggak ambil satu mursyid, kamu mursyid yang lainnya boleh aja kita juga ambil bai'ah, boleh lebih dari satu kan itu. Asalkan mampu mengamalkan amalannya. Kita tuh juga bingung. Kalau mampu jangan, paham nggak? Iya. Kalau mampu dua satu aja udah fokus. Kalau mampu ambil 5 deh kalau itu.
Mau mampu. PKB semua kudu diamalin semua amalan gitu. Semuanya. Iya. Atau kapan mainnya kita? Tetap satu mursyid, nggak boleh. Ada 5 orang soleh yang kita ambil baiat, tabarukan. 1 kita ambil 1 mursyid kita. Jadi Oh, gitu ya. Itu pengalaman bertemu dulu mursyid atau masuk ke torikohnya? Kayak identik kan ya? Identik. Ada bertemu dengan wakilnya dulu dengan mursyidnya. Atau ya ada yang mengenal torikohnya dulu, dipelajari dulu informasinya. Langsung ada yang bertemu langsung mursyidnya, baru dibaca. Pengalaman saya sendiri. Oh, saya sih juga, mungkin saya pun belum orang mimpi ya. Jadi panjang lah. Jadi nggak langsung. Jadi ada mimpi kan datang ke saya kan. Jadi ada juga keren muas setengah sadar datang itu mursyid. Lalu ketemu secara zahir kan, baru saya bisa dibaca. Jadi panjang lah. Saya juga tidak mudah untuk percaya ya. Nah banyak itu orang juga pertimbangan pemikiran juga terus matang juga keyakinannya. Dari bayi akhir saya mati lah urusannya. Nggak bisa main-main. Gitu. Waktu itu di Indonesia, waktu di Indonesia. Oh udah di Australia. Tapi kita nggak pernah bertemu. Saya di sini dulu. Saya dulu kan ambil kedari ya dulu. Di Australia. Tepatnya di mana? Di Sydney. Oh saya di sini, beda RT mungkin ya. Jadi karena saya itu wafat gak ada penerusnya. Saya kosong ngambang ketemu di mimpi dengan mursyid saya sekarang ini. Gitu. oh. Jadi alhamdulillah berhubung waktu, nanti kita buat sesi berikutnya tentang yang tadi yang panjang. Terus di sini sudah panjang. Nah, dari para pemirsa semua. Jadi akhir penutup untuk sesi ini ya kita selalu kita gitu, semua kita mencari mursyid sejati. Jika kita mencari mursyid sejati, pasti kita masuk dalam satu torikoh. Pesan kita ini Bulan Suci, pegang adab seperti memegang bara api, soalnya konsekuensinya kan. Ya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.